Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Ridwan dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C angkatan 2024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan studi kasus mengenai antara sains dan agama. Oke. Filsafat ilmu artinya kita bisa membedah berbagai ilmu pengetahuan, terutama sains dan agama, ya, yang dimana kita akan melanjutkan yang tadi. Artinya adalah dua ilmu tersebut dapat bersatu, tetapi yang perlu ditekankan adalah bukan menjadi satu, tetapi bisa bersatu, bisa saling melengkapi di situ dengan kita menganalisis karakteristik yang ada. Secara sederhananya yang seperti tadi, sains dia bisa menjawab bagaimana sih manusia itu bisa tercipta, ya. Nanti akan dijabarkan, manusia itu berawal dari ini, ya. Sementara dari segi agama, dia akan memberikan penjelasan tentang bagaimana manusia tercipta. Tapi di situ dia disertakan dengan hikmah atau pembelajaran, pesan moral yang ada di dalamnya. Yang dimana artinya kita membutuhkan dua hal tersebut. Di satu sisi memberikan semacam pengetahuan kepada kita, yang satunya memberikan bagaimana sih panduan moral, memberikan panduan moral bagaimana manusia itu seharusnya bersikap seperti apa. Dan bisa dikatakan bahwa ini bukanlah suatu hal yang selamanya bertentangan, tetapi bisa disatukan. Dia bisa menjadi satu, dia bisa saling melengkapi, dia bisa saling melengkapi antara agama dan juga sains, ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa enggak, ini suatu hal yang berbeda, tidak ada kaitannya, tidak ada korelasinya, maka orang tersebut bisa diindikasikan bahwa dia sempit akan wawasannya, karena dia tidak melihat dari perspektif yang lain. Jadi dengan filsafat ilmu adalah kita bisa memberikan atau menganalisis karakteristik dari sains dan agama, supaya bagaimana antara sains dan agama itu bisa berjalan saling beriringan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Itu untuk jawaban yang pertama. Bagaimana pendekatan yang seharusnya dilakukan atau pendekatan yang inklusif? Nah, jawabannya adalah pendekatan yang lebih inklusif itu yang paling ampuh adalah dialektika, diskusi. Karena tadi seperti dilihat tadi, sekolah ini ingin tetap pembelajaran sains itu secara eksklusif, bukunya sains aja. Sementara orang tua, ora iso, harus ada agama. Artinya apa di sini? Pentingnya adanya diskusi antara orang tua dan juga stakeholder di sekolah itu yang berkaitan dengan kurikulum. Jadi jangan sampai, tujuannya apa sih untuk diskusi itu? Diskusinya itu adalah dia bukan hanya dia mencari perbedaan lalu menerimanya. Bukan hanya itu, bukan hanya menerimanya saja. Karena memang dari awal tuh sudah hal yang berbeda antara sains dan agama. Tetapi adalah bagaimana dia bisa bersatu dalam perbedaan antara sains dan agama. Dia bisa berjalan saling sambil beriringan di situ. Ini pun juga nanti yang akan dilakukan oleh siswa. Siswa itu dia akan diberikan ruang diskusi tentang sains dan agama itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari titik tengah antara sains dan agama, sehingga antara sains dan agama itu bukan suatu hal yang dikotomis, atau ya udah sains aja, agama aja, ya.
sehingga ada unsur yang bisa menyeimbangkan keduanya, nggak jomplang di salah satu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa agama dia memberikan penjelasan mengapa sih manusia itu diciptakan di alam semesta ini, dan memang di dalam wahyu Tuhan, firman Tuhan terkhususnya Al-Quran itu sudah ada tentang bukan tentang kitab sains, melebihkan dia tentang proses bagian-bagian di dalam semesta itu tercipta. Dan Al-Quran itu sudah menyebutkan semisalnya seperti sungai di dalam sungai di bawah air laut, yang dimana air sungai dan air laut itu tidak bersatu. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan saya tekankan, Al-Quran bukanlah kitab sains, bukanlah kitab sains secara mutlak, tapi dia memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan sains. Nah, dari ini saja pun sains pun sudah bisa nih diajak untuk berdiskusi di antara orang-orang yang sains dan juga orang-orang dari semacam pemuka agama, ataupun orang-orang yang ya udah ahli dalam sains dan juga ahli dalam agama, yang betul-betul ahli. Ya, itu bisa diajak diskusi karena memang di dalamnya itu, maupun dia sekilas dia berbeda, kontradiktif, ya bahkan bisa kontradiktif, bisa saling bertolak belakang lah. Tapi ada beberapa hal yang dia itu memiliki persamaan loh di dalamnya. Ada loh tentang sekelumit tentang sains di dalam Al-Quran, walaupun memang Al-Quran bukanlah kitab sains gitu. Nah, sehingganya apa? Dengan diskusi tersebut, baik orang tua, guru, yang terutama siswa, itu dia bisa menerima perbedaan dan dia bisa bersatu dalam perbedaan. Kenapa? Karena dia mempunyai perspektif sudut pandang lebih dari satu. Dia akan menjadi lebih bijaksana. Dia nggak kaku. Nah, jadi seperti itu. Intinya adalah pendekatan inklusif itu ada kita berdiskusi tentang sains dan agama itu untuk mencari titik tengahnya berdasarkan pembedahan yang dilakukan dengan prinsip-prinsip filsafat ilmu, seperti dengan menganalisis keduanya, ya, menganalisis masing-masing karakteristik dari keduanya antara sains dan juga agama, seperti itu. Dan juga penjelasan mengenai kasus nomor 3 dari saya Arif Muhammad Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.